Shalom jemaat yang terkasih dalam Kristus Tuhan. Hari ini kita kembali beribadah kepada Tuhan di tempat kita masing-masing. Kita bersyukur karena sesungguhnya pertolongan kita ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus turunlah atas kita sekalian. Kita ada semua karena anugerah Tuhan. Mari kita mau menyatakan syukur lewat pujian kita. Kita katakan terima kasih Yesus, terima kasih. Ku ada sebab anugerah-Mu. Ku ada secara pribadi kita mau minta pengampunan kepada Tuhan. Kita mau mohon Tuhan untuk melayakkan kita masuk di dalam hadirat-Nya yang kudus. Karena sesungguhnya firman Tuhan berkata di dalam Yesaya 53 ayat 5, tetapi Dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya. Dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Kita adalah manusia-manusia
yang berdosa, yang butuh dibasuh oleh darah Kristus yang menyucikan kita. Mari saudara, kita mau minta kepada Tuhan. Kita mohon Tuhan melayakkan kita. Kita mohon Tuhan mengampuni kita sehingga kita boleh beribadah dengan baik di hadapan-Nya. Bapa di dalam surga, kami sungguh bersyukur untuk kasih Tuhan, untuk pengampunan Tuhan yang besar, yang nyata bagi kami. Terima kasih ya Tuhan untuk cinta Tuhan. Karena kasih-Mu lah ya Tuhan, kami boleh memiliki hidup. Dan karena kasih Tuhan, kami boleh memiliki pengharapan. Kami bersyukur kami punya Allah yang begitu mengasihi kami, yang mencintai kami. Terima kasih ya Tuhan untuk kasih-Mu. Dan biarlah Tuhan ampunilah kami akan dosa kami, kesalahan kami yang tidak berkenan kepadamu, supaya kami boleh berlayak di hadapan Tuhan untuk memuji Tuhan, menyembah Tuhan. Kami rindu Tuhan, Tuhan yang akan menolong kami untuk boleh beribadah dengan baik kepada Tuhan, dengan sungguh-sungguh menikmati hadirat-Mu. Dan kami juga rindu Tuhan, kami boleh diurapi oleh firman Tuhan, dan kami juga boleh dipulihkan iman kerohanian kami di dalam Engkau. Tuhan, bertatalah atas puji-pujian kami dan penyembahan kami. Dan Tuhan yang akan menolong kami untuk boleh beribadah dengan baik kepadamu dari awal, pertengahan, sampai akhirnya. Segala puji, hormat, kemuliaan kami serahkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang mengasihi kami. Haleluya. Amin. Petunjuk hidup baru terambil dari Markus 14 ayat 38. Kita akan membaca bersama-sama. Demikian bunyi firman Tuhan. Berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah. Bacaan pertanggapan pada minggu ini terambil dari Lukas 22 ayat 39 sampai 46. Demikian bunyi firman Tuhan. Lalu pergilah Yesus keluar kota, dan sebagaimana biasa ia menuju Bukit Zaitun. Murid-muridnya juga mengikuti dia. Setelah tiba di tempat itu, ia berkata kepada mereka, "Berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan." Kemudian ia menjauhkan diri dari mereka kira-kira sepelempar batu jaraknya. Lalu ia berlutut dan berdoa, katanya, "Ya Bapakku, jikalau Engkau mau, ambillah cawan ini daripadaku. Tetapi bukanlah kehendakku, melainkan kehendak-Mu lah yang terjadi." Maka seorang malaikat dari langit menampakkan diri kepadanya untuk memberi kekuatan kepadanya. Ia sangat ketakutan dan makin bersungguh-sungguh berdoa. Peluhnya menjadi seperti titik-titik darah yang bertetesan ke tanah. Lalu ia bangkit dari doanya dan kembali kepada murid-muridnya. Tetapi ia mendapati mereka sedang tidur karena duka cita. Sama-sama katanya kepada mereka, "Mengapa kamu tidur? Bangunlah dan berdoalah, supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan." Sebuah pujian yang indah, kasih yang terindah, hati yang mulia, yang hanya bisa kita temukan di dalam Tuhan Yesus. Yang sesungguhnya cawan pahit yang diperuntukkan untuk kita, diminum oleh Tuhan karena kasih-Nya kepada kita. Dosa kitalah yang dipikulnya karena kasih-Nya kepada kita.
kemuliaan. Dengan sikap berdiri, dengan sikap hormat kita naikkan pujian ini. Kita puji Dia, katakan kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Pujian dari hatiku selalu di setiap waktuku, tiada pernah berubah kasih-Mu. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbanan-Mu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Karya terbesar dalam hidup kita, karya terbesar dalam hidupku, pengorbanan-Mu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Yesus, Engkau ku kagumi. Mari bersama gereja sepanjang abad kita mau mengikrarkan iman kita, pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Silakan duduk kembali. Sungguh kita bangga punya Allah seperti Allah kita yang mengorbankan dirinya bagi kita. Mari kita mau mempersembahkan yang terindah dari kita, yaitu hati kita, penyembahan kita, pujian kita. Kita mau naikkan yang terbaik, yang terindah kita persembahkan untuk Tuhan kita. Kasih
beberapa pokok doa. Mari kita berdoa. Bapa kami di dalam surga, kami bersyukur karena pada hari ini kami kembali boleh bersama-sama berdoa bagi bangsa dan negara kami Indonesia. Bapa di dalam surga, kami sangat bersyukur karena kami percaya bahwa Tuhan memelihara bangsa kami, memelihara negeri kami begitu luar biasa. Dan kami boleh melalui masa-masa sulit yang dihadapi oleh dunia dengan campur tangan Tuhan. Kami percaya bahwa Tuhan tidak pernah tinggal diam. Bapa, kami juga bersyukur untuk vaksin yang sudah ada dan sudah tersalurkan ya Tuhan bagi tokoh-tokoh di dalam negeri ini dan juga khususnya bagi lansia. Terima kasih Tuhan untuk pertolongan Tuhan, dan kami percaya bahwa Tuhan terus menolong negeri kami, menolong para pemimpin bangsa kami untuk boleh menangani setiap persoalan yang terjadi dengan hikmat daripada Tuhan. Tuhan kiranya yang akan senantiasa menambahkan hikmat bagi Pak Presiden Jokowi dan juga Bapak Wakil Presiden maupun para menteri dan juga segenap pejabat yang bekerja baik di kota, di pusat maupun di daerah. Tuhan berkati dan Tuhan akan terus tambahkan hikmat sehingga semuanya boleh bekerja dengan hikmat, dengan hati yang takut akan Engkau. Bapa, kami serahkan negeri kami di dalam tangan kasih-Mu, dan Tuhan juga akan memulihkan ekonomi di dalam negeri ini dan memulihkan ekonomi dunia. Kami juga berserah kepada Tuhan untuk pendidikan, kami juga serahkan di dalam tangan kasih Tuhan. Jikalau Engkau berkenan, biarlah semuanya pun apa yang menjadi rencana untuk sekolah tatap muka kembali pun boleh terjadi seturut dengan pimpinan. Begitu juga dengan jaringan sosial, Tuhan juga akan memberkati sehingga semuanya pun boleh kembali dipulihkan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan negeri kami di dalam tangan kasih Tuhan, Tuhan yang menolong. Kami juga rindu berdoa ya Tuhan untuk gereja kami, untuk jemaat-Mu dimanapun berada. Tuhan juga yang akan memimpin perjalanan hidup jemaat Tuhan untuk tetap setia, untuk tetap mengasihi Tuhan dan tetap berdekat erat padamu. Biarlah Tuhan tolong kami supaya kami boleh senantiasa mencari Tuhan lewat doa kami, lewat pembacaan firman Tuhan. Dan Tuhan juga akan memberkati setiap keluarga untuk boleh memiliki mesbah keluarga yang indah, yang berkenan kepadamu. Dan kami semua boleh hidup menjadi keluarga-keluarga Kristen yang memuliakan nama Tuhan. Tuhan juga akan memberkati hidup kami dimanapun kami berada. Nama Tuhan yang ditinggikan dan diagungkan. Dan kami juga berdoa ya Tuhan, jikalau Engkau berkenan, Tuhan juga akan pulihkan keadaan gereja sehingga boleh kembali beribadah di dalam rumah Tuhan. Biarlah Tuhan yang akan jadikan seturut anugerah dan kehendak-Mu. Kami juga berdoa untuk orang tua kami. Tuhan juga akan senantiasa memberkati mereka dengan sukacita, kebahagiaan, kesehatan. Dan Tuhan juga berkati kami untuk boleh menjadi anak yang baik dan juga maupun menjadi cucu yang baik bagi orang tua kami. Terima kasih ya Tuhan, kami serahkan doa kami yang kurang sempurna ini di dalam tangan kasih Tuhan. Tuhan yang sempurnakan seturut dengan kehendak-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami naikkan doa kami, dan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita akan mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita akan menaikkan sebuah pujian. Kita minta Tuhan untuk mengubah hati kita. Hati seperti hati Yesus. Hati yang penuh belas kasih, mata yang seperti mata Tuhan yang memandang dengan penuh belas kasihan, yang memancarkan keindahan Tuhan.
semakin hari semakin disempurnakan, semakin hari semakin indah di hadapan Tuhan. Kita tidak mungkin bisa sama seperti Tuhan Yesus, tapi setidaknya kita belajar, kita memiliki hati yang mengasihi seperti yang Tuhan ajarkan bagi kita. Kita mau belajar, kita memiliki mata yang memandang seperti Tuhan, yang tidak melihat hanya di luar, tapi di dalam hati kita, yang penuh dengan belas kasihan, yang penuh dengan kepedulian, yang penuh dengan cinta bagi Engkau, bagi saya, dan biarlah kita pun boleh memiliki hati yang seperti yang diingini oleh Tuhan kita. Mari kita katakan, kerinduanku meninggikan Engkau ya Tuhan. Selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan, kiranya kita semua dimanapun kita berada dalam keadaan sehat. Saya percaya bahwa Tuhan senantiasa memelihara setiap kita, dan sebelum kita membaca firman Tuhan, mari kita mohon pimpinan Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur untuk kemurahan-Mu bagi setiap kami, sehingga kami bisa kembali datang beribadah, bahkan merenungkan sebagian dari kebenaran firman Tuhan. Karena kami percaya bahwa lewat kebenaran firman Tuhan, disitulah kami bisa mengenal isi hati Tuhan bagi setiap kami. Oleh karena itu, layakkan setiap kami untuk merenungkan akan kebenaran firman Tuhan, dan jadikanlah setiap hati kami dimanapun kami berada adalah hati yang mau mendengarkan firman-Mu. Terpujilah nama Tuhan. Demi Kristus Yesus kami berani berdoa dan mengucap syukur. Amin.
Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan, saya ingin mengajak kita untuk membaca bagian daripada firman Tuhan dari Injil Markus pasal 14 ayat 32 sampai ayatnya yang ke-42. Saya mengajak kita untuk membaca bersama di dalam Injil Markus pasal 14 ayat 32 sampai ayatnya yang ke-42. Firman Tuhan berbunyi demikian, di Taman Getsemani. Lalu sampailah Yesus dan murid-muridnya ke suatu tempat yang bernama Getsemani. Kata Yesus kepada murid-muridnya, duduklah di sini sementara aku berdoa. Dan ia membawa Petrus, Yakobus, dan Yohanes sertanya. Ia sangat takut dan gentar. Lalu katanya kepada mereka, hatiku sangat sedih, seperti mau mati rasanya. Tinggallah di sini dan berjaga-jagalah. Ia maju sedikit, merebahkan diri ke tanah dan berdoa supaya sekiranya mungkin saat itu lalu daripadanya. Katanya, ya Bapa, ya Aba, ya Bapa, tidak ada yang mustahil bagimu. Ambillah cawan ini daripadaku, tetapi janganlah apa yang aku kehendaki, melainkan apa yang engkau kehendaki. Setelah itu ia datang kembali dan mendapati ketiganya sedang tidur. Dan ia berkata kepada Petrus, Simon, sedang tidurkah engkau? Tidakkah engkau sanggup berjaga-jaga 1 jam? Berjaga-jagalah dan berdoalah, supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah. Lalu ia pergi lagi dan mengucapkan doa yang itu juga. Dan ketika ia kembali pula, ia mendapati mereka sedang tidur, sebab mata mereka sudah berat dan mereka tidak tahu jawab apa yang harus mereka berikan kepadanya. Kemudian ia kembali untuk ketiga kalinya dan berkata kepada mereka, tidurlah sekarang dan istirahatlah, cukuplah, saatnya sudah tiba. Lihat, Anak Manusia diserahkan ke tangan orang-orang berdosa. Bangunlah, marilah kita pergi, dia yang menyerahkan aku sudah dekat. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan, hari ini kita akan bersama merenungkan sebuah tema pergumulan di Taman Getsemani. Saudara, kalau kita coba memperhatikan pembacaan perikop yang barusan kita baca, maka paling tidak saudara di situ memperlihatkan kepada setiap kita bahwa Yesus itu pernah mengalami sebuah pergumulan yang berat. Bukan pergumulan yang biasa-biasa saja atau yang ringan. Tetapi Tuhan Yesus berkata, hatiku sangat sedih, seperti mau mati rasanya. Saudara, di tengah-tengah pergumulan yang berat itu, Tuhan Yesus berkata, hatiku sangat sedih, seperti mau mati rasanya. Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan, seandainya saat itu kita ada di sana, kita hadir ketika Tuhan Yesus mengalami pergumulan yang berat itu, saudara. Kira-kira saudara dan saya akan berkata apa kepada Tuhan Yesus? Rasa simpati atau empati apa yang akan saudara dan saya lakukan atau sampaikan kepada Tuhan Yesus? Apakah kemudian kita akan menghampirinya? Dan kemudian kita berkata, Yesus, apa yang sedang engkau alami saat ini? Pergumulan berat apa yang sedang engkau tanggung saat ini? Apakah kita bertanya demikian, saudara? Atau kita melakukan hal yang sebaliknya, sama seperti yang dilakukan oleh murid-murid Yesus yang bersama dengan dia saat itu, tanpa adanya sebuah respon peduli kepada guru mereka. Mereka bersikap dingin, saudara. Mereka membiarkan Yesus bergumul sendiri. Bahkan dikatakan mereka tidur. Sehingga Tuhan Yesus menegur mereka. Bahkan sekaligus Tuhan Yesus menyampaikan permohonan kepada mereka. Tuhan Yesus berkata, berjaga-jagalah dan berdoalah, supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah. Saudara, respon ketidakpedulian murid yang bernama Petrus, Yakobus,
Yohanes saat Yesus berada dalam pergumulan tersebut juga menjadi gambaran kelemahan setiap kita. Adalah gambaran keterbatasan, ketidakmampuan kita setiap anak-anak Tuhan sampai zaman sekarang ini. Itulah kita, saudara. Orang Kristen pada umumnya bersikap dingin di dalam meresponi Tuhan. Kita bersikap dingin untuk meresponi akan firman Tuhan. Anak-anak Tuhan itu terkadang bahkan seringkali tidak memiliki kepekaan dan kepedulian akan suara Tuhan. Kenapa, saudara? Mungkin saja karena kita terlalu kelelahan di dalam mengejar, kita terlalu lelah untuk meraih harapan-harapan kita di dunia ini. Dan kita sedang mencari, mungkin kita sedang mencari nama, kesuksesan, kedudukan, dan lain sebagainya. Sehingga kita kurang peka terhadap suara Tuhan, terhadap firman Tuhan, kepada Tuhan. Saudara, sekalipun apa yang kita raih itu di dunia ini bersikap sementara. Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan, kalau kita lihat dari sisi kemanusiaan Yesus di tengah-tengah mengalami sebuah pergumulan yang berat itu, khususnya di Taman Getsemani ini, di situ sangat terlihat kemanusiaannya, saudara. Dia sangat ketakutan luar biasa. Dikatakan dia begitu takut. Saudara, sama seperti ketika kita takut ya sebagai manusia pada umumnya, ketika kita takut menghadapi sebuah pergumulan kehidupan kita, maka paling tidak kita mengharapkan ada orang-orang yang ada di sekitar kita untuk membantu kita, menemani kita, mendukung kita. Bahkan kita berharap orang-orang tersebut, orang-orang yang dekat dengan kita, yang ada di sekitar kita, memberikan kita semangat, memberikan kita simpati atau empati kepada kita. Tapi mari kita melihat, saudara, ayat 33. Ketika Yesus ada di tengah-tengah pergumulan yang begitu berat itu, kemudian di situ ada Petrus, Yakobus, dan Yohanes beserta dengan dia. Tetapi apa yang mereka lakukan? Di ayat 33 di situ dikatakan, ketika ia sangat takut dan gentar, di situ katakan tidak ada seorang pun, bahkan orang yang dia harapkan untuk bersama dengan dia, mereka tertidur. Di situ katakan ia sangat takut dan gentar. Bahkan dijelaskan, memberikan keterangan yang lebih jelas lagi di dalam Lukas pasal 22 ayat 44. Di situ katakan ia sangat ketakutan dan makin sungguh-sungguh berdoa. Peluhnya menjadi seperti titik-titik darah yang bertetesan ke tanah. Saudara, ketakutan Yesus yang luar biasa, bukan ketakutan yang biasa. Ini ketakutan yang tidak lazim terjadi dalam diri Yesus, saudara. Oleh karena apa? Pergumulan yang begitu berat yang sedang ia alami ketika ia sedang berada di Taman Getsemani itu. Saudara, pertanyaannya untuk kita, saudara. Mengapa Tuhan Yesus mengalami ketakutan yang tidak lazim itu, saudara? Apakah Yesus itu tidak tahu apa yang akan terjadi di dalam kehidupannya ke depan? Saudara, mengapa Yesus begitu takut, dan apa sih sebenarnya yang membuat dia takut sedemikian rupa? Bukankah Tuhan Yesus tahu segala sesuatu apa yang akan terjadi ke depan? Ya, saudara, dia tahu apa yang akan terjadi ke depan. Yesus pasti tahu karena dia Maha Tahu. Dia tahu bahwa dirinya akan ditangkap di Taman Getsemani, tahu bahwa ia akan mengalami siksaan, ia akan dihina, ia akan diolok, ia akan diadili, dia akan dicambuk, bahkan diludahi, bahkan disalibkan. Dia juga tahu, saudara, bahwa di kemudian hari murid-muridnya akan menyangkal dia. Di kemudian hari murid-muridnya yang senantiasa bersama dengan dia akan mengkhianatinya. Bahkan dia tahu dia akan mati.
Saudara, apakah oleh karena pengetahuannya itu tentang apa yang akan terjadi ke depan, itu yang membuat dia sangat takut? Saudara, mari kita memperhatikan bahwa Yesus pernah berkata kepada murid-muridnya di dalam Matius 10 ayat 28. Dan janganlah kamu takut kepada mereka yang dapat membunuh tubuh, tetapi yang tidak berkuasa membunuh jiwa. Takutlah terutama kepada Dia yang berkuasa membinasakan baik jiwa maupun tubuh di dalam neraka. Saudara, itu artinya bahwa Yesus tidak takut sedikit pun terhadap apa yang akan terjadi di dalam dirinya, termasuk siksaan fisik yang akan dia alami ke depan, hinaan, penderitaan, bahkan kematian yang akan terjadi kepada dirinya sendiri. Sama sekali dia tidak menakutkan hal demikian. Dan itu sebabnya ia memperingatkan murid-muridnya, jangan takut untuk hal itu semuanya. Pertanyaannya saudara, lalu pergumulan apa sih yang sedang dialami oleh Tuhan Yesus yang begitu berat yang ia hadapi saat itu? Perkara apa sih yang membuat dia takut yang sedemikian rupa? Saudara, marilah kita memperhatikan doa Yesus di Taman Getsemani tersebut. Saudara, kita perlu mengerti bahwa doa yang sungguh atau doa yang tulus yang berasal dari hati paling dalam. Dengan kata lain saudara, bahwa doa yang sungguh dan tulus akan mencerminkan isi hati daripada seseorang. Ketika kita berdoa, sesungguhnya saudara kita harus melakukannya dengan sungguh-sungguh dan dengan ketulusan. Sehingga apa yang kita doakan, apa yang kita mohonkan, ungkapkan di hadapan Tuhan, itu murni berasal dari isi hati kita, mencerminkan isi hati saudara dan saya. Saudara, ketika Yesus berdoa di Taman Getsemani, itu adalah cerminan isi hatinya yang paling dalam kepada Bapa di surga. Saudara, ia berkata, "Ya Aba, ya Bapa, tidak ada yang mustahil bagimu. Ambillah cawan ini daripada aku. Tetapi janganlah apa yang aku kehendaki, melainkan apa yang engkau kehendaki." Kita bisa melihat bagian ini di ayat 36. Saudara, doa ini, doa Yesus ini memperlihatkan kepada setiap kita seperti apa sih sebenarnya isi hati Tuhan Yesus, dan juga seperti apa sih isi hati Allah Bapa di surga di tengah-tengah pergumulan yang berat yang sedang dihadapi oleh Tuhan Yesus. Saudara, mari kita coba melihat seperti apa sih isi hati Yesus di dalam menghadapi pergumulan berat yang ia alami saat itu. Saudara, pertama, mari kita melihat hati Yesus. Saudara, di dalam doa Yesus kepada Bapaknya, dia mengatakan ingin menghindari cawan. Tuhan Yesus minta kepada Bapaknya untuk apa? Menghindari cawan. Saudara, menghindari cawan tersebut itulah yang menakutkan baginya, bagi Yesus. Yesus berkata, "Ambillah cawan ini daripada aku." Saudara, apakah yang dimaksudkan dengan cawan di sini? Saudara, cawan di sini sebagai lambang murka atau amarah Allah atas dosa manusia. Yesus berada dalam pergumulan yang sangat besar saat itu di Taman Getsemani karena dia tahu, dia sudah melihat bahwa cawan murka Allah itu siap ditumpahkan dan dialah yang harus menanggungnya. Padahal kita tahu Yesus putra Allah itu saudara tidak berdosa. Dan seharusnya Yesus yang tidak berdosa itu tidak patut untuk dimurkai oleh Allah. Saudara, tetapi Yesus harus menanggung murka Allah tersebut. Karena Yesus
menempati posisi kita sebagai orang pendosa, sebagai orang berdosa yang sepantasnya saudara dan saya yang menerima dan yang pantas menerima cawan murka Allah atas dosa-dosa kita. Jadi yang menjadi ketakutan terberat dalam pergumulan Tuhan Yesus di Taman Getsemani tersebut, saudara, takut dimurkai oleh Allah Bapa. Saudara, beda dengan manusia, ya. Manusia pada umumnya, saudara, memiliki ketakutan yang berbeda seperti yang dialami oleh Tuhan Yesus. Kita itu seringkali takut kalau ditimpa oleh bencana. Kita itu memiliki ketakutan kalau usaha kita tidak jalan, saudara. Kita itu takut jikalau masa depan kita akan menghadapi yang namanya jatuh bangun. Takut kalau kehidupan keluarga kita berantakan. Bahkan mungkin kita juga takut kalau studi kita gagal dan lain sebagainya. Tetapi ketakutan Tuhan Yesus saat itu nggak seperti itu, Bapak Ibu Saudara sekalian. Saudara, di dalam pergumulan Yesus yang sedemikian rupa, di dalam doanya dia memanggil Bapanya di surga dengan sapaan apa? Di situ katakan, ya Aba. Saudara, ini sapaan di dalam bahasa Aram pada waktu itu yang merupakan sapaan yang digunakan untuk memanggil ayah di dalam sebuah keluarga. Dan orang Yahudi pada umumnya tidak memanggil Allah seperti itu karena takut dianggap tidak hormat kepada Tuhan. Tetapi beda dengan Yesus. Di tengah-tengah pergumulan yang berat, di tengah-tengah ketakutan yang begitu berat, saudara, Tuhan Yesus memanggil Bapanya di surga, memanggil Allah, ya Aba. Itu artinya, saudara, betapa dekatnya, betapa karibnya hubungannya dengan Bapanya di surga. Ia tidak pernah terpisah dari persekutuannya dengan Bapanya, sebab tidak ada dosa yang ada yang menghalangi hubungan itu sama sekali. Sehingga relasi antara Bapa di surga dengan Yesus begitu intim sejak kekekalan. Saudara, dan itulah yang ditakutkan oleh Tuhan Yesus. Ketika dia melihat, ketika dia tahu bahwa nantinya di atas kayu salib, dia akan mengalami kerusakan dalam hubungan tersebut. Yang selama ini hubungan itu tidak akan pernah terpisah dari Bapanya. Yang selama ini hubungan itu tetap intim bersama dengan Bapa di surga sejak kekekalan. Tetapi nanti suatu ketika Yesus melihat di atas kayu salib, Bapanya akan memutuskan hubungan intim tersebut. Karena kepada Yesus tertumpuk seluruh dosa manusia, dosa dunia. Saudara, itu yang membuat Yesus begitu gentar menghadapi hal demikian. Ia tidak tahan untuk menghadapi keretakan relasi tersebut. Karena memang Yesus tidak pernah terpisah dari Bapa. Itulah satu-satunya perkara yang membuat Yesus merasa seperti mau mati rasanya. Saudara, pemutusan hubungan tersebut bukan karena keinginan Yesus, bukan juga karena kesalahannya, melainkan apa, saudara? Sebuah keharusan, sebuah syarat penebusan dosa seluruh dunia, dosa saudara dan dosa saya. Saudara, Yesus menanggung semuanya itu karena satu hal, ia tunduk kepada Bapanya. Yesus begitu mengerti dan tetap percaya pada rencana Bapanya. Dan akhirnya, kalau kita perhatikan, saudara, hanya oleh karena kasih dan ketaatannya kepada Bapanya, mengubah ketakutan Yesus menjadi sebuah keberanian penyerahan diri kepada kehendak Bapanya. Ketakutannya itu berubah menjadi keberanian menyerahkan diri kepada kehendak Bapanya.
Kenapa itu bisa terjadi? Oleh karena ia memiliki kasih, taat kepada kehendak Bapanya di surga. Saudara, hal ini kita bisa melihat melalui doanya yang ketiga kali. Di dalam doanya yang sama di Taman Getsemani meminta jikalau cawan itu dijauhkan darinya. Saudara, tetapi di ayat 41b sampai 42, di situ kita bisa melihat bagaimana akhirnya ketakutan Yesus itu diubahkan menjadi sebuah penyerahan diri total kepada Bapa di surga. Dan dia mengatakan, cukuplah, saatnya sudah tiba. Lihat, Anak Manusia diserahkan ke tangan orang-orang berdosa. Bangunlah, marilah kita pergi. Dia yang menyerahkan aku sudah dekat. Dari ketakutan yang luar biasa menjadi suatu keberanian di dalam penyerahan diri kepada kehendak Bapanya. Saudara, ini juga menjadi rahasia bagi setiap anak-anak Tuhan. Ketika kita menghadapi pergumulan berat di dalam hidup ini, saudara, menjadi masalahnya, saudara, adakah kita itu mau menyerahkan diri sepenuhnya kepada rencana Tuhan? Itulah rahasia yang sejati di dalam menghadapi pergumulan hidup di dunia ini. Seringkali ketika kita menghadapi pergumulan berat di dunia ini, bukannya kita menyerahkan totalitas hidup kita kepada Tuhan, tapi kita pergi mencari jalan keluar ke tempat yang lain. Bahkan ada banyak anak-anak Tuhan ketika menghadapi berbagai pergumulan dan kehidupannya meninggalkan Tuhan, bahkan melupakan janji Tuhan. Saudara, di dalam penyerahan diri juga akan berjalan secara bersama, yaitu adanya kerendahan hati. Yesus bukan hanya menyerahkan diri secara total kepada kehendak Bapanya di surga, tetapi dia juga hidup di dalam kerendahan hati. Kita tahu bahwa Yesus adalah anak Allah, putra Allah yang Tuhan kasihi. Tetapi dia mampu mengosongkan diri, mau merendahkan diri di hadapan Tuhan. Demi apa, saudara? Menjalankan kehendak Bapanya atas hidupnya. Saudara, kalau Yesus sudah menyerahkan diri penuh di dalam menjalani kehendak Bapanya demi menebus saudara dan saya. Pertanyaannya, saudara, apakah kita juga sudah berani menyerahkan diri kita sepenuhnya untuk hidup bagi Dia? Saudara, hal yang kedua, melalui doa Yesus di Taman Getsemani ini, saudara, kita akan melihat dan kita akan mengenal seperti apa hati Allah Bapa. Saudara, hati Allah Bapa. Kita tahu, saudara, bahwa Allah Bapa menyebut Yesus itu adalah anakku yang kukasihi. Di dalam Markus pasal 1, saat Yesus dibaptis, dan juga kita bisa melihat di dalam pasalnya yang ke-9. Jadi di hadapan Allah Bapa, Yesus itu adalah putra yang ia kasihi, anak yang ia kasihi, saudara. Nah, kalau Yesus menanggung murka Allah demi menanggung dosa seluruh manusia, itu berarti, saudara, hubungan relasi antara Bapa dan anak yang dikasihi itu terputus. Dan hal ini sungguh bukan dan bahkan tidak pernah menjadi keinginan dan kepuasan hati seorang Bapa. Saudara, bayangkan saja kalau hal ini terjadi dalam kehidupan kita. Hubungan seorang ayah dengan anaknya itu terputus, saudara. Menjadi berantakan. Kita akan mengalami kesedihan yang paling dalam. Saya percaya sebagai manusia yang normal, saudara, kita tidak akan bersikap demikian. Kita tidak akan melakukan hal yang sama seperti itu kepada anak kita. Begitu juga sebaliknya.
Saudara, tetapi kenapa Allah Bapa tega melakukan hal itu kepada putranya Yesus? Tega melakukan hal itu kepada anak yang ia kasihi. Bagaimana mungkin anak yang ia kasihi mengalami maut dan terbuang dari hadiratnya? Hubungan intim yang ada sejak kekekalan tiba-tiba terputuskan, saudara. Saudara, jawabannya adalah semuanya itu terjadi karena hanya melalui demikianlah jalan satu-satunya untuk menebus dosa saudara dan saya. Jadi semuanya itu terjadi, saudara, demi saudara dan saya. Tidak ada jalan lain, saudara. Dan tidak ada seorang pun yang layak di dunia ini untuk menjalankan peran sebagai korban penebus dosa kita. Tidak seorang pun, saudara. Saudara, inilah yang namanya keadilan Allah. Dan di satu pihak, keadilan Allah itu harus dijalankan. Orang berdosa harus diganjar dengan hukuman maut, saudara. Tetapi di sisi lain juga Allah itu kita tahu penuh dengan kasih. Kasih Allah kepada manusia yang berdosa juga harus tetap dilakukan. Saudara, oleh karena kasih dan keadilan Allah yang demikian, sehingga hukuman maut itu tidak diizinkan Tuhan untuk ditanggung oleh manusia. Ditanggung oleh saudara dan saya oleh karena keberdosaan kita. Tetapi Tuhan menyediakan seorang sosok sang penebus, yaitu pribadi yang layak untuk menanggung hukuman itu, yaitu putranya yang tunggal, anak yang ia kasihi itu. Karena apa, saudara? Di dalam Yohanes 3 ayat 16 berkata demikian. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Saudara, inilah hati Bapa bagi orang berdosa. Inilah hati Bapa bagi saudara dan saya. Ia tidak mau saudara dan saya binasa karena dosa kita. Cawan murka Allah ditumpahkan ke atas putranya. Semuanya itu terjadi, saudara, karena kasihnya kepada kita. Putranya, yaitu Yesus yang tidak mengenal dosa, saudara, telah dibuatnya menjadi dosa karena kita. Supaya saudara dan saya dibenarkan melalui Yesus oleh Allah itu sendiri. Saudara, di hari-hari kita merenungkan akan kesengsaraan Tuhan Yesus, kita merenungkan kembali akan kerendahan hati, ketaatan hati daripada Tuhan Yesus terhadap rencana dan kehendak Bapanya. Saudara, masihkah kita meragukan bahwa Allah itu mengasihi kita? Saudara, masihkah kita meragukan bahwa kita itu adalah biji mata Tuhan? Kita itu begitu berharga di mata Tuhan, yang sepantasnya menerima cawan hukuman maut itu, saudara, dimurkai oleh Allah. Tetapi Yesus, putra Allah, menanggungnya demi saudara dan saya. Masihkah kita membiarkan Tuhan, nasihat Tuhan, untuk kita abaikan di dalam kehidupan kita setiap hari? Saudara, apakah kita masih meragukan isi hati Tuhan terhadap kita? Saudara, percayalah, Tuhan itu tidak pernah berbuat salah di dalam kehidupan anak-anak Tuhan. Tuhan tidak pernah melakukan keburukan atas hidup kita, karena Ia terlalu sungguh mengasihi saudara dan saya. Kasihnya terlalu besar, saudara, tidak bisa diukur, tiada tandingnya. Dia telah berikan semuanya itu untuk saudara dan saya. Bagaimana mungkin
kita sebagai anak-anak Tuhan terus hidup memberontak, mengabaikannya, apalagi meninggalkannya. Saudara, mari kita terus belajar mempercayai isi hati Tuhan dalam hidup ini. Di dalam segala pergumulan yang sulit yang boleh kita hadapin, saudara, tetaplah bertahan. Percayalah dan tetap berharaplah kepada Tuhan. Teruslah mengasihinya, teruslah mengasihi Tuhan. Sebab kenapa, saudara? Sebab tiada kasih yang melebihi kasih Yesus yang telah Ia berikan bagi kita semua. Kiranya firman Tuhan ini di dalam masa-masa mengingat akan kesengsaraan Tuhan Yesus, mengingatkan kita semua untuk senantiasa kembali melihat kepada diri kita bahwa kita dikasihi oleh Tuhan. Dan biarlah kita juga di dalam segala pergumulan yang boleh terjadi dalam kehidupan kita, marilah kita tetap berharap dan percaya kepada Dia. Tuhan menolong kita semua. Mari kita berdoa. Kami sungguh bersyukur untuk kebenaran firman Tuhan yang boleh kami baca, renungkan. Dan kami percaya Roh Kudus memampukan kami untuk melakukan dalam kehidupan keseharian kami. Terima kasih Tuhan, jikalau lewat firman Tuhan, Engkau kembali mengingatkan kami betapa besar kasih-Mu kepada kami. Betapa mulianya hati-Mu demi kami, orang-orang yang Engkau kasihi. Orang-orang yang telah Engkau selamatkan dari lumpur dosa, sehingga kami ada sampai detik ini. Ajarlah kami Tuhan untuk senantiasa hidup sesuai dengan isi hati Tuhan di dalam kehidupan setiap kami. Ajarlah kami Tuhan untuk tidak meragukan akan janji-Mu di dalam hidup kami. Ajarlah kami Tuhan untuk senantiasa mengasihi Engkau dan senantiasa meresponi akan firman-Mu dan panggilan-Mu atas setiap kami. Sehingga di tengah-tengah kehidupan kami, sekalipun kami menghadapi berbagai pergumulan hidup, kami tetap berharap hanya kepada Tuhan. Karena kami tahu satu hal, Tuhan baik, Tuhan tetap mengasihi kami. Dan Tuhan mampu memberikan kami jalan keluar untuk melewati hari-hari kami ke depan. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman Tuhan. Dan biarlah Roh Kudus-Mu terus memimpin kami, mengarahkan setiap kami untuk hidup di dalam kebenaran-Mu. Kami juga bersyukur karena Tuhan senantiasa memberkati kami dengan berkat yang tidak pernah berkesudahan yang berasal daripada Engkau. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.